namanya adalah Doikul Ufuk. Jadi judulnya adalah Doikul Ufuk. Apa yang dimaksud Doikul Ufuk? Artinya Doikul Ufuk adalah pendek. Kalau bahasa sekarang itu sumbu pendek. Doikul Ufuk. Doik artinya lemah, ufuk itu adalah jangkauan atau wawasan. Ya bisa artinya lemah nalar, sumbu pendek, kadrun atau apapun sebagainya. Artinya dia memandang sesuatu itu tidak secara holistik atau secara universal. Dia memandang sesuatu hanya fakultatif, yang harusnya dia pandang luas, dia hanya pandang sedikit, dan dia menyimpulkan oh, ini adalah kebenaran gitu. Harusnya kan dia harus mengobservasi yang sisi-sisi lainnya. Nah itu adalah Doikul Ufuk. Doikul Ufuk ini sangat berbahaya sekali. Cara menghindari Doikul Ufuk adalah dengan kita mengetahui apa itu Doikul Ufuk. Jadi kalau kita tidak tahu Doikul Ufuk dan mencoba menghindarinya itu tidak akan bisa. Kalau kita tidak tahu Doikul Ufuk. Jadi kita harus tahu Doikul Ufuk, penyebab kita Doikul Ufuk itu harus tahu. Doikul ya? Do ya, ya kasroh. Kop Doikul Ufuk kok pakai kop belakang. Nah, Doikul Ufuk ini adalah penyakit bagi seseorang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan kenapa kita belajar tasawuf, kita berzikir, kita beribadah? Pada hakikatnya kita ini sedang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu penyakit yang sering menghampiri seorang perjalanan, seorang salik, seorang pencari kebenaran atau pencari pencerahan, yaitu adalah Doikul Ufuk. Itu penyakit paling mematikan sebenarnya. Banyaknya orang-orang yang kita lihat di sekitar kita, mungkin kita pelaku itu juga gitu. Ya, contoh misalnya radikalisme, terorisme, ataupun yang ada di tubuh kita sendiri, kayak banyaknya dukun, alih-alih hikmah yang tidak bertanggung jawab, itu karena Doikul Ufuk. Islam itu kan satu bulatan, dan dia memandang Islam itu secara apa sih namanya, secara horizontal saja, tidak begini gitu, tapi hanya memandang oh ini Islam, ini harus saya kembangkan, harus saya dakwahkan, ini harus saya sebarkan. Padahal Islam itu satu bulatan. Ya contoh lagi begini, adanya Wahabi kan. Wahabi disebut Wahabi kenapa sih? Karena dia fokus pada satu objek yang sebenarnya tidak terlalu penting, bid'ah. Dia kan objek fokusnya adalah bid'ah. Nah yang nggak penting ini dia perdalam, paham nggak? Yang nggak penting ini dia perdalam, dan dia mengatakan bahwa Islam adalah orang yang menghindari bid'ah. Akhirnya disebarkan paham itu. Makanya mereka bangga kalau ngaji sama kita, 1 hari 2 hari itu paham apa itu bid'ah. Karena emang titik fokusnya adalah bid'ah. Ada lagi teman kita dari HTI. Kenapa mereka disebut HTI? Karena titik fokus dia adalah khilafah. Padahal khilafah adalah part of Islam, hanya sebagian dari Islam itu sendiri. Bid'ah pun hanya sebagian dari Islam itu sendiri. Nah, teman-teman kita dari HTI mendalami apa itu khilafah, diperdalam, sehingga dia mengatakan bahwa barang siapa yang tidak ingin mendirikan khilafah, dia ada statusnya adalah kafir, minimal munafik lah. Jadi kita ini dicap sebagai orang munafik. Dia tidak mau mengatakan kafir, tapi dia mengatakan kita ini munafik. Nah ini paham-paham ini kalau kita pergi keluar, kalau kita tidak main di majlis terus atau di rumah, paham ini menyebar di mana-mana. Teman-teman kita dari LDI, teman saya pernah kerekrut sama LDI. Jadi cara mereka itu begini,
Saya Reja ya. Nah, saya pemimpin LDI lah. LDI ada lagi lembaga dakwah Islam Indonesia. Dia ingin mendirikan negara Islam kan. Misalnya Reja datang ke saya, kamu ini ibarat apel, tapi ada di tempat sampah. Kamu ini muslim, tapi ada di tempat sampah. Ini adalah negara togut. Paham nggak? Kita muslim beribadah segala macam, itu tetap sia-sia karena kita ada di tempat sampah begitu. Jadi kita yang harus paling utama adalah bukan menegakkan syariat, tapi mendirikan negara syariat. Jadi makanya sholat itu mereka nggak sholat, paham nggak? Mereka nggak sholat sampai negara ini dijadikan negara Islam. Nah kalau kita main keluar kita bakal ketemu sama paham-paham seperti itu. Padahal kan politik adalah bagian dari Islam, bid'ah bagian dari Islam, tauhid bagian dari Islam. Nah yang dimaksud udhulu bisilmika, apa masuklah ke dalam Islam yang universal, yang global, itu bagaimana? Karena banyak orang-orang yang mengatasnamakan Islam kafah. Jadi Islam yang kafah menurut saya pribadi adalah dia yang mampu memahami semua seluk-beluk Islam. Nah ulama sudah membahas itu pada abad yang lalu. Kita belajar nahwu, sorof, mantik, balaghah, ma'ani, bayan, tafsir, hadis, fikihnya, terus ilmu-ilmu yang lain kita ambil semua, kita pelajari tasawufnya, tasawuf irfani, tasawuf akhlaki, semua kita ambil. Nah itu adalah Islam yang kafah, memahami Islam secara universal. Atau misalnya kita nggak mau capek lah, itu terlalu banyak kita buat pesantren, minimal kita menguasai 3 ilmu, fikih, tauhid, dan tasawuf. Itu perasaan dari yang banyak itu ya, 3 ilmu itu. Syariatnya kita pelajari, tauhidnya kita pelajari, tasawufnya kita pelajari. Itu termasuk salah satu Islam yang kafah. Nah kalau kita tidak tahu ilmu Dhaiful Ufuk ini gampang terkecoh. Banyak. Ada lagi teman-teman kita dari jamaah tabligh. Fokus mereka adalah dakwah. Benar ya? Fokus mereka dakwah. Sehingga tidak mau yang ngurusin politik, ekonomi. Indonesia nggak apa hancur, yang penting dakwah kami berjalan. Benar ya? Mereka banyak hidupnya di masjid. Kalau bayangkan semua orang hidup di masjid itu sih nggak ngurusin pasar siapa? Yang ngurusin politik siapa saya tanya? Kita mau serahin ke orang kafir kan nggak mungkin. Nah inilah cara pandang yang salah. Yang harusnya kita memandang secara utuh, kita hanya memandang sebagai satuan, partikular sendiri. Oh ini, dakwah paling penting. Kalau kamu tidak berdakwah kamu salah, kan begitu. Kita terlalu mendalami sesuatu yang tidak penting. Kalau zaman sekarang yang paling penting apa sih? Itu tidak lagi, kalau untuk zaman sekarang kita tidak lagi berbicara tentang sholat, tentang wudu, karena itu sudah final. Emang sholat ada gerakan tambahan gitu, ada nggak? Oh abad milenial harus tambah dong biar modern, ada nggak? Ada, itu sudah final kan? Yang harus kita pedalami adalah tentang sains, pendidikan, ekonomi, budaya. Tapi ini banyak ditinggalkan nggak? Kenapa? Karena kita fokus pada yang sebagian itu tadi. Yang dimaksud Rasulullah SAW adalah Islam rahmatan lil alamin. Seorang Islam, seorang Muslim, dia yang mampu menaungi seluruh alam semesta. Dulu zaman kerajaan Jawa, gelar-gelar rajanya tuh unik. Mangku bumi, paku bumi. Itu sebenarnya rahmatan lil alamin, cuma pakai bahasa Jawa gitu nggak paham sih. Benar ya? Coba mangku bumi, siapa yang gitu? Bumi di pangku. Ada lagi paku bumi. Itu gelar-gelar orang Jawa. Jadi seorang Muslim dia yang mampu untuk beradaptasi terhadap segala keadaan-keadaan di sekitarnya. Kita kan kebanyakan sekarang ribut sama orang yang udah taat beragama.
Iya. Bener nggak? Kita ke masjid. Itu orang taat beragama di masjid itu. Kita ribut kan? Gara-gara aku, gara-gara ini. Di luar sana banyak yang nongkrong, yang ngedrugs, seks bebas. Didiemin nggak? Kita mau disalahin nggak? Orang yang seks bebas kayak itu didiemin kan? Nah, kesalahan kita fokus terhadap yang sudah hilafiyah. Ente mau kemudian silahkan, mau juga nggak apa-apa. Ente mau tahlilan, nggak mau ya udah nggak apa-apa, nggak dosa kok. Tapi hal-hal yang benar-benar urgent tinggalkan. Ekonomi akhirnya dipegang sama orang Cina. Orang penduduk asli jadi parkir. Bayangin coba. Karena kita memandang agama itu sebagai sesuatu yang ubudiyah aja gitu, bentuk-bentuk penghambaan gitu. Benar nggak? Pada zaman dulu, zaman khilafah Utsmaniyah atau zaman-zaman khilaf para sahabat, Islam itu menginvasi negara-negara lain dalam rangka bukan ubudiyahnya, tetapi dalam rangka menyebarkan rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu datang misalnya ke ke negeri Syam itu atas permintaan penduduk situnya. Wahai khilafah, tolong kami. Kenapa? Kami dijadikan budak. Jadi kan zaman dulu kental, ada aja ada budak. Kalau misalnya dia budak, ya anaknya budak lagi, kan terus begitu. Di Islam kan tidak menghendaki seperti itu. Ada namanya egaliter atau kesetaraan. Yang paling tinggi di hadapan Allah adalah bertakwa, kan begitu jelas. Apapun agama, apapun warna kulit kamu, bahasa kamu itu nggak penting. Yang penting sejauh mana kamu bertakwa, itu yang paling dekat kepada Allah Subhanahu. Itu konsep Islam loh. Sehingga orang-orang sana menginginkan Islam itu masuk sana. Dan terbukti ketika Islam menguasai Eropa, itu gereja nggak dihancurin. Karena fokus Islam zaman dulu itu bukan itunya, tapi apa? Kesetaraan nilai. Masyarakat madani itu yang dimaksudnya begitu. Kalau kita pernah belajar PPKN, ada namanya masyarakat madani. Apa yang dimaksud masyarakat madani? Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan ekonomi segala macam. Itu ada di konsep di Islam. Nah, kalau sekarang kita ribut ini terus, sekarang kita doikul ufuk. Nah, apa yang dimaksud doikul ufuk? Al-ufuk fil lughah atau menurut bahasa adalah al-jawanibu wan nawahyu. Yang dimaksud al-jawanibu wan nawahyu adalah sisi atau sudut pandang. Al-ufuk adalah sisi ataupun sudut pandang. Ini ada isyarat tidak di surat surat Fussilat ayat 53. Ya, ini ada buku selembar ya, kasih kang itu hari itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kami atau kebesaran-kebesaran kami, fil afaki, di segenap penjuru. Jadi afak itu adalah bisa diartikan penjuru, dan pada diri mereka sendiri, wafi angfusihim. Jadi
Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan ayat-ayat atau signal-signal tentang kebesaran Allah itu di dalam setiap apa yang kita lihat atau di alam semesta ini dan di dalam diri kita sendiri. Nah, ketika kita dhaiful ufuk, kita tidak mampu melihat ayat-ayat itu. Jadi kita hanya punya pikiran begini, Allah itu adanya di masjid saja. Paham nggak? Allah itu tidak ada di laut, tidak ada di gunung, tidak ada di pasar. Karena dia hanya mampu melihat Allah itu sedang berada di masjid. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sanurihim ayatina fil afaq, dan kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di seluruh segenap penjuru alam semesta. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri kalian sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah yang benar. Nah, ini ada isyarat tentang ufuk atau dhaiful ufuk, itu ada di surat Al-Fussilat ayat 53. Nah, dhaiful ufuk, oposit lawan dari dhaiful ufuk adalah syi'atun nazar. Jadi lawan dari dhaiful ufuk adalah syi'atun nazar. Yang arti dari syi'atun nazar adalah wawasan yang luas atau pandangannya holistik. Lawan dari dhaiful ufuk adalah syi'atun nazar. Nah, dhaiful ufuk indal ulama, dhaiful ufuk menurut para ulama ahlu tarbiyah. Jadi ini ulama yang berkecimpung khusus di bidang tarbiyah, pendidikan. Jadi mereka konsentrasi terhadap dhaiful ufuk. Karena emang dhaiful ufuk ini ya bahasannya adalah bahasan tentang tarbiyah. Wa dhaifun wa khilalun fil basirati al idraki syai'in yu'addi ilal khisari tafkiri au ru'yati fi hududi dhaifatun la tazawwajul makanu wal zamanu. Menurut para ulama ahlu tarbiyah, dhaiful ufuk adalah dha'fun, lemah, wa khilalun, cacat, fil basiroh, di dalam basiroh. Basiroh itu bisa diartikan melihat, tetapi yang dimaksud basiroh di sini adalah bukan melihat dengan ini, tetapi melihat dengan di dalam diri kita atau hati kita. Contoh begini, maksud basiroh itu begini. Penemu gaya gravitasi siapa? Newton. Dia menemukan gravitasi saat tiduran di bawah pohon apel. Dia menemukan sesuatu nggak? Begitu apel jatuh, ini apa namanya, gravitasi kan begitu. Reja tiduran di bawah pohon nangka jatuh. Reja menemukan apa? Buah nangka. Yang membedakan apa? Basiro. Newton saat itu menggunakan basirohnya. Reja hanya menggunakan penglihatannya. Paham nggak? Banyaklah contoh-contoh basiroh itu banyak. Jadi sesuatu yang harusnya bisa dikembangkan, tetapi kita hanya melihat sebagai itu saja. Itu basiroh maksudnya. Jadi tidak mampu melihat peluang-peluang lain. Kalau Newton tiduran gravitasi, itu siapa lagi yang menemukan gaya jenis berat jenis di air itu siapa namanya?
Archimedes, ya Allah. Archimedes sedang ngapain? Berenang di kolam kan. Begitu berenang di kolam, ada yang jatuh. Air itu meluber. Ini kayaknya ada sesuatu nih, bukan ini doang ya. Ada teliti. Akhirnya dia menemukan yang namanya ya seperti hukum Archimedes lah itu. Coba kalau Reja tinggal di bak, yang dia temukan apa? Ya, nyaman aja gitu, ya kan? Itu yang dimaksud dengan basyiroh. Nah, orang yang dhaiful ufuk, basyirohnya itu mati. Dia melihat segala sesuatu ya begitu aja udah. Tidak menemukan yang sisi lainnya gitu. Contoh, orang kalau dhaiful ufuknya mati nih, basyirohnya mati. Ketika dia mendapatkan musibah, yang dilihat Allah itu kejam aja gitu. Kenapa harus saya ya Allah? Ini tetangga saya aja, tetangga saya nggak pernah sholat, kok saya yang kena sih? Itu namanya basyirohnya sudah mati. Tapi kalau orang yang basyirohnya hidup, ketika ditimpa musibah, dia bakal menerima dengan legowo. Melihat musibah itu adalah hanya satu kesatuan dari yang namanya kehidupan. Saya hidup, ya pasti saya dapat musibah. Saya hidup, pasti saya dapat nikmat. Itu orang yang basyirohnya hidup. Contoh lagi siapa yang basyirohnya hidup? Yang orang-orang inilah yang non-Islam, saya jelaskan ya. Mereka bisa begitu, kenapa kita enggak bisa begitu? Kayak si ini penemu apa? Main Facebook. Alibaba, Jack Ma. Dia berapa kali ditolak di perusahaan KFC? Berapa kali? Banyak ya? Timbang kali di KFC ditolak, bener gak? Tapi basyirohnya main. Ya udahlah, gue kalau kerja nggak diterima, gue bikin pekerjaan, bener gak? Bikinlah dia perusahaan yang berbasis digital, bener gak? Alibaba. Sekarang yang kerja sama dia doktor, mungkin profesor, dia lulusan apa? Taruhlah S1 gitu kan, bener gak? Basyirohnya main. Dia melihat sesuatu itu bukan sebagai hanya begitu, tapi dia lihat dimensi lainnya. Kalau basyirohnya itu main fil basyirati al idraki syai'in. Jadi dhaiful ufuk menurut para ulama ahlu tarbiyah adalah lemah dan cacatnya basyiroh di dalam menangkap sesuatu. Yu'adi ilal hisari tafkiri. Dia tidak mampu menyeberangkan pikirannya kepada sesuatu yang lain. Waruyati dan cara pandang. Artinya pemikiran dia dan cara pandang dia itu tidak mampu menembus dimensi yang lain. Dia melihat sesuatu sebagai sesuatu fi hududi, pada satu batas, dan dia membatasi bahwa ini tidak bisa begini. Jadi tidak mau ada kemungkinan lain dalam hidupnya. Contoh gini, orang yang dhaiful ufuk itu pasti membenci orang yang pandangannya luas. Contoh begini, dulu Gus Dur semasa hidupnya dibenci nggak? Dihujat, dibenci, buta segala macam kan, bener nggak? Iya. Tapi begitu dia wafat, satu hari sampai sekarang itu makamnya itu tidak pernah sepi. Makamnya dari beliau wafat hatta kalan sampai sekarang itu tidak pernah sepi. Kenapa? Karena pemikiran dia saat itu aplikasinya sekarang. Saat itu pemikiran dia tidak kena pada zamannya. Akhirnya dihujat, bener gak? Tapi sekarang pemikirannya terpakai ya. Modalnya pernah bilang DPR bubarin aja kayak anak-anak TK. Bener gak? Zaman dulu DPR dibubarkan bahaya kan? Tapi bener gak sekarang? Karena Gus Dur mampu menangkap sesuatu yang di luar jangkauan kita. Gus Dur ibaratnya sudah membuat kayak kita bisa ditaruh lah terigu, gula, telur. Paling kita bikin banter, bikin apa namanya, bikin bala-bala, bener gak? Paling banter. Kalau Gus Dur udah bikin mie, bikin apa dari
cetakan yang sama. Terus begitu mie dihidangkan kepada kita, kita mengerti mah bahannya lain kos aing. Benar almun aing nyin kieu jadina kieu. Kok ini bisa jadi mie? Dan menganggap mie itu bukan dari terigu karena berbeda dengan olahan kita. Nah, itu doikul upuk. Dia tidak mampu menangkap sisi-sisi yang lainnya. La tajawwajul makan wa zaman, tidak pernah melampaui tempat dan zaman. Jadi orang yang doikul ufuk itu pemikirannya tidak pernah melampaui zaman dan tidak pernah melampaui tempatnya. Jadi hidup di situ mati di situ. Ya udah begitu aja gitu, paham gak? Tidak pernah ya tagoyar di zamani, dia tidak pernah mewarnai zaman. Itu yang paling berbahaya. Ladwaikul ufuk juga ada di surat Al-Hajj ayat 49. 46 Al-Hajj ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Afalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak pernah berjalan-jalan di atas muka bumi ini? Fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha, ketika kita mampu mengobservasi alam semesta ini, yang dikehendaki Allah adalah ya'qiluna biha, kita mampu menangkap ayat-ayat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala di atas semua semesta ini. Au azanun biha, atau dengan telinga yang mereka punya mereka tidak mampu mendengar. Fa innaha la ta'mal absaru, fa innaha, yang demikian itu bukan karena mata yang ada di sini yang buta, tetapi walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi mata hati mereka yang buta. Maksud begini dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menghamparkan segala sesuatu selain Allah itu alam semesta. Ini ada tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintah oleh Allah untuk mengamati seluruh alam semesta. Dari ketika kita mengamati gunung, ada nggak ilmu tentang gunung? Ketika ilmu gunung itu perdalam, bakal ketemu dengan Allah. Di laut, ketika kita mampu mengobservasi laut, seluruh biodata yang ada di laut, ada nggak ilmu tentang laut khusus? Ada. Bahkan banyak orang yang hidup di atas laut. Ketika kita mampu mendalami ilmu-ilmu tentang kelautan, maka kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dhaiful ufuk atau basyirohnya mati, dia hanya memandang lautnya begitu. Oh, laut ya udah air, ombak. Batasan penglihatan ilmu dia cuma segitu. Ketika dia melihat langit segala macamnya, ya udah begitu aja gitu. Makanya dalam ilmu filsafat yang paling utama adalah kita tidak pernah boleh merasa puas terhadap apapun. Harus merasa asing terhadap dunia ini. Itu filsafat. Intinya di situ. Jadi filsafat adalah mengajarkan kembali kita menjadi anak kecil. Anak kecil ngelihat apapun aneh nggak? Ketika aneh ada ilmu baru kan? Contoh si Rumi lah, anak aneh gitu. Dia ngelihat sesuatu aneh, nanya nggak? Ya itu apa ya? Ana jelasin gini. Besoknya tahu kan? Oh ini ya. Ada yang lagi yang aneh, anak kasih tahu lagi. Jadi ilmu nggak buat dia? Vocabulary-nya nambah, pengetahuannya nambah. Karena apa? Dia merasa aneh terhadap dunia ini. Ada pesawat, ya apa itu ya? Kita bodoh saat ini, kenapa? Kita nggak pernah merasa aneh. Melihat segala sesuatu tuh ya berjalan apa adanya gitu, paham nggak? Iya. Oh ngelihat apa teknologi, hebatnya Cina gitu, unggul kali.
Cina maju misalnya atau Amerika maju, negara-negara yang maju, oh hebat, oh pantesan sama gitu, udah gitu aja. Tidak pernah melihat kenapa dia bisa seperti itu, karena daya penasaran kita sudah habis. Nah, itu yang menyebabkan kita bodoh. Maksudnya apalam yashiru fil ardi adalah kamu harus terus menerus mengobservasi bumi, karena di bumi atau di alam semesta ini ada sesuatu yang menakjubkan, yang ajaib, yang harus kamu kuat. Umat Islam saat itu dulu maju karena menggunakan daya nalarnya ini, semangat spirit beragama atau belajarnya itu begini. Yunani maju, diambil ilmu Yunani, filsafat diislamkan, ibaratnya ilmu filsafat kan dari Yunani ini diislamkan, disyahadatkan, sehingga filsafat itu bisa dicerna oleh kita. Namanya ilmu mantik, dipesan itu mantik itu ilmu filsafat. Sebenarnya ada ilmu apa, orang-orang pesantren yang anti ilmu filsafat haram, belajar mantik itu adalah filsafat. Ilmu matematik, penemu huruf nol siapa? Jabar. Orang mana? Orang Muslim kan. Penemu optik orang mana? Muslim. Karena saatnya Al-Khwarizmi sahaja. Iya. Terus ada Ibnu Khaldun. Banyak, dia ilmu Khaldun itu penemu antropologi sejarah. Mark Zuckerberg itu sangat mengidolakan Ibnu Khaldun. Kita biasa aja kan. Karena biasa, karena daya nalar kita ini lemah. Kita hanya tertarik pada hal-hal yang berbau materi. Lamun nempo jelema loba duit, silau. Nempo ulama, nempo kiai, nempo ilmuwan biasa we. Karena kita nggak butuh ilmu. Yang kita butuhkan ya sesuatu yang bakal menjadikan tai ya, kotoran. Makanya kita sangat respect kepada orang-orang yang berduit. Bener ya? Kan cara pandang kita tuh cara yang apa? Yang praktis gitu. Ditambah zaman sekarang ya online, apa-apa online, apa praktis, sehingga daya nalar kita tuh nggak mau ribet, pengennya praktis cepat. Tumpul otak kita, ditambah main game online, ditambah tara belajar Quran paling sekena nangku masa Quran gitu. Ngaji sambil sekali umat bodoh. Itulah kita tertinggal tuh karena kitanya sendiri, kata kita tidak mau mengejar. Nah, terus kata Quran begini, walakin ta'mal qulubul lati fis-sudur. Mereka buta bukan di sini, tetapi sesuatu yang ada dalam hatinya. Yaitu mata hati kita buta karena tidak mampu menangkap dimensi-dimensi yang lain. Jadi gini, ada ilmu dari Yunani ini unik, namanya Parmenides. Dia kata beliau gini, ketika kita melihat gunung, kenapa gunung itu bisa dilihat oleh kita? Karena unsur-unsur yang ada di gunung itu ada juga dalam diri kita. Paham nggak? Kenapa kita bisa melihat api, udara, merasakan udara? Karena semua unsur semesta ini ada dalam diri kita. Yang lebih besar ini sebagai kita dibanding alam semesta. Mana pilih alam mencari dulu. Saya dulu mikirin itu lama loh. Ragu sih orang lebih gede di alam semesta. Tapi kalau dipikir-pikir iya. Contoh handphone lah. Kita di handphone bisa ngeliat apapun kan. Gunung, laut, sesuatu yang besar, meteor, naon, alam apa, ya pokoknya planet lain ada nggak di handphone kita? Tapi kan itu maya kan sebenarnya. Tapi kita mempercayai itu ada. Manusia pun begitu sebenarnya. Yang nyata adalah kita. Ini adalah semua yang ada di alam semesta pancaran dari diri kita. Kan ada namanya dalam ilmu tasawuf tuh gini. Al insanu, manusia itu adalah makrokosmos. Semesta adalah awalnya begini, manusia itu adalah mikrokosmos.
semesta adalah makrokosmos. Pada tahapan selanjutnya, kalau kita udah ketemu, udah lama melalang bahwa dari mikrokosmos ini, kita ketemu satu kenyataan bahwa kita adalah makrokosmos. Karena apa? Karena dalam hadis qudsi ada yang berkata begini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka lamma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Rasulullah, kalau bukan wahai karena engkau Rasulullah, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Jadi yang paling gede siapa? Manusia. Surga neraka diciptakan karena siapa? Manusia. Nah, kalau kita tidak punya basyirah nggak bakal nangkap ke situ. Kita merasa ada serpihan debu di alam semesta. Tapi kalau kita menganggap kita adalah sesuatu yang besar, hidup kita bakal melakukan hal-hal besar kan? Pola pikirnya dulu rubah, baru kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Kalau kita menganggap cuma serpihan debu, boleh ada boleh tidak ada di alam semesta ini, ya udah kita paling ngopi, ngerokok, nongkrong. Karena kita merasa tidak ada apa-apa di dalam semesta ini. Pada kenyataan alam semesta diciptakan oleh Allah untuk kita. Makanya ini bisa kopi bisa diminum, air bisa diminum, nasi goreng bisa dimakan. Karena ini nyambung dalam untuk kita. Belum paham ya? Itu yang dimaksud dengan basyirah. Nah, asbabu dhaikul ufuk, penyebab dhaikul ufuk. Yang pertama adalah ansya'atul ula. Tumbuh kembang pertama yang mengalami kegagalan. Ketika masa tumbuh kembang awal kita, perkembangan awal kita ini terganggu, maka ini berpotensi merusak daya nalar kita. Contoh, ketika kita waktu kecil sering dimarahin, sering dipukulin, berakibat fatal. Akibat fatalnya begini, ketika anak kecil sering kita marahin, daya nalar, daya penasaran dia berkurang. Sedangkan manusia itu yang paling penting tuh imajinasinya, bener nggak? Adanya kartun, itu hasil apa sih? Robot, hasil apa? Imajinasi. Nah, kalau anak kecil sering dimarahin sama imajinasi mati, dia nggak mau nyoba hal-hal baru. Sedangkan dunianya anak kecil nyoba hal-hal, air ditumpahin, coret-coret, itu kan dia nyoba hal baru. Nah, itu kita marahin, sering kita marahin, tumpul gak? Mau anak naon aing? Carakan wae, bener gak? Sampai gede itu akan terbawa. Dia nggak punya daya kreativitas, mati kira daya kreativitas dia, karena waktu kecilnya sering dimarahin. Kalau orang kita belajar dari Barat ya, bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya resep berenang, umur 1 tahun nggak diajarin berenang. Bapaknya bisa pembasket, tak tahu ya. Umur 1 tahun nggak diberikan bola basket. Dia senang bola, ya umur 1 tahun dibeliin bola. Kalau kita kan telat, tahu bakat kita umur 20. Bener telat. 30. Atau kita biarin aku batur deh. Saya halus main bola anak. Bener. Bukan karena dorongan sendiri kan. Kudu diberesin aku batur karena kanyawan. Orang lain, orang luar mah enggak. Dia hobinya ya udah nyanyi terus. Makanya orang-orang luar kalau nyiptain lagu itu gila-gila nggak imajinasinya. Karena itu yang mereka pertahankan tuh imajinasi. Makanya dalam Islam tuh begitu kan. Artinya ketika kita mendidik anak, yang harus didahulukan adalah rasa kasih sayang dulu. Dulu zaman Rasulullah ada seorang sahabat ngomong gini ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tuh nggak pernah nyiumin anak saya tuh nggak pernah dekat sama anak saya. Disangka sahabat itu Rasulullah bakal takjub begini, oh berarti ini laki-laki banget nih gitu, dia nggak dekat sama anaknya. Rasulullah marah di situ. Marahnya begini,
kamu ini orang yang paling keras hati di alam semesta ini. Bener nggak? Singa galak nggak? Kalau ke anaknya baik kan? Rasulullah saat sholat ini ubudiyah ya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain naik. Apakah Rasulullah begitu? Ini Allah nih, kan enggak? Diam dulu kan? Lama nggak? Itulah bukti apa Islam itu lebih mendahulukan rasa kasih sayang dulu. Karena kita tidak mampu memahami ini, kita dulu digebotin, dimarahin segala macam, turunin sama anak kita gebotin, atau anak kita ngegebotin cucu kita terus, kita melahirkan regenerasi gebotin terus bersandar gitu gebotinnya. Akhirnya keluarga kita ya keluarga non imajinasi, tumpul semua. Bapak anak itu, anak itu, icu lagi itu, ada nggak kayak gitu? Broken semua gitu. Nah kita diharapkan dengan ngaji, dengan tarbiyah itu memutus mata rantai seperti itu. Kita beda sendiri. Bapak kita begini apa-apa, asal jangan saya kepada anak, karena saya pun gagal. Saya nggak mau anak saya gagal karena dibegitukan oleh orang tua. Nah itu harus ada yang menyadarkan. Yang minimal kita ngaji sadar. Kita harus memutus mata rantai kebodohan ini. Kan kalau biasanya kalau di Indonesia tuh unik begini, bapaknya balangsa, anaknya balangsa, bener nggak? Kalau di negeri bapaknya balangsa, gua harus sukses, gua nggak mau kayak bapak gua. Jadi kalau orang Indonesia nih, bapak yang balangsa, ya yang wajar balangsa gitu. Nah imajinasinya tuh. Nah cara agar anak kita tidak tumbuh, pertama jangan sering dimarahin, kedua beliin buku. Ya kalau udah nikah nih, kita minimal harus punya koleksi buku di rumah kita, dan kita lihatkan kepada anak kita tuh suka membaca. Waktu kita dulu SD atau TK, kita pernah nggak ada satu buku bacaan yang benar-benar berkesan sampai sekarang teringat. Jadi ketika kita membaca pada umur 5 atau 6 tahun, 7 tahun, 8, itu bakal dikenang terus sampai sekarang. Membaca itu lebih membekas dibanding mendengar sebenarnya pada usia saat itu. Makanya harus dibikin buku. Nah zaman sekarang musuh utama kita kan adalah handphone. Budak can bisa ngomong, can bisa nangtung aja, paham YouTube, gelo. Bayangin, tumbuh kembang dia yang pertama kali lihat adalah YouTube atau gadget, mati dari nalar. Contoh beginilah, orang yang sering main game itu kan lihat grafik atau gambar, itu daya nalarnya berkurang dibandingkan dengan orang yang suka membaca. Beda daya intelektualitasnya. Orang membaca itu dia nggak instan. Contoh kita mau baca novel, harus ada proses ya situ untuk bisa sampai kepada ending. Kalau orang main game pengen cepet-cepet gak? Cepet-cepet menang, cepet-cepet ini, bener gak? Mematikan daya nalar kita. Daya nalar kan proses. Mereka kalau orang sering baca buku kan dia mampu melihat segala sesuatu dengan proses. Dan dari proses itulah dia bisa menghasilkan uang. Atau dia yang menemukan proses itu, proses untuk menjadi gini loh, dia jual ke orang, atau dia menciptakan pasar sendiri, baru dia dapat duit. Nah cara yang kedua, setelah kita memberikan buku segala macam, ajarin lu ngelukis. Ya tangannya kita pegang, nah ini ngelukis gunung gini, ngelukis burung gini, nggak apa-apa tuh, dinding nggak apa-apa, korban. Jadi kenangan buat anak-anak kita. Dulu kamu waktu kecil lihat Ima gebugan gitu. Ini tradisi buruk sebenarnya gitu tuh. Salah satu gebugan. Setak sengor bahasa Sunda. Ya kan ya Pak ya. Ya anak-anak kita jadi nggak mau berpikir gitu. Puisi, ajarin puisi, bernyanyi, kan emang pada zaman-zamannya ya seperti itu, untuk melatih fakultas yang 5 itu dari semenjak kecil.
Nah, yang kedua yang menyebabkan doikul ufuk adalah suhbatil khosirin. Kita berteman, bergaul, akrab dengan orang-orang yang tingkat intelektualitasnya di bawah kita. Pertama, penyakit yang diakibatkan ketika kita bertumbuh kembang dengan orang-orang yang nilai intelektualitasnya di bawah kita, menjadikan kita sombong. Karena kita pintar, merasa pintar dibanding teman-teman kita. Padahal bukan pintar, karena teman terdekat kita aja goblok. Benar gak? Aing paling pintar. Hisip babaturan ente kos gitu kan. Kalau kita merasa ganteng lah, wah aing ganteng ya. Aing babaturan jaro gitu. Usia cantik, temennya pada jelek jadi merasa cantik. Nah itu yang paling berbahaya ketika kita merasa sudah final dengan pengetahuan kita, sudah final dengan apa yang kita miliki, maka kita tertutup, blockhead, menutup pemikiran-pemikiran ya, karena kita merasa pintar, karena berteman dengan orang-orang bodoh. Maka salah satu cara untuk menghilangkan kesombongan yang paling efektif adalah kita berteman dengan orang yang lebih dari kita. Contoh, orang merasa memiliki punya mobil, misalnya Ferrari. Orang babatan itu angkot sombong mah. Wah, ini Pak halus. Coba sih babatan aja anu boga limosin. Dia bakal merasa, oh ya, mobil halusnya ada mobilnya dibanding saya kan begitu. Terus kita merasa pintar karena memahami ini sih. Coba temenan sama orang Al Azhar. Dan misalnya anak pesantren baru keluar, wah ini bisa baca jurumia, baca iya, ngau sorok segala macam. Coba baca aja orang Al Azhar. Minder gak dia? Kesombongannya hilang gak? Nah orang kalau temenan dengan sejenisnya atau di bawah jenisnya, itu yang paling bahaya adalah merasa sudah final. Akhirnya dia tidak mau mencari lagi ilmu-ilmu yang lainnya. Yang ketiga adalah al-injiwa'u wal uzlah. Ini penyebab doikul ufuk adalah al-injiwa'u wal uzlah. Arti dari injiwa wal uzlah adalah menghindari dari hingar-bingar, menghindari dari keramaian. Dia menghindari dari mainstream. Ya kayak gitu atau dia mencari keheningan. Uzlah itu, kalau uzlah dalam dunia tasawuf itu bagus. Uzlah dalam dunia tasawuf begini, kita sudah penat terhadap dunia, kita mencari ketenangan. Dalam ketenangan itu kita menemukan sebuah pencerahan, dan pencerahan itu kita akan salurkan lagi ke masyarakat. Nah kalau uzlah di sini agak udik, bagai katak dalam tempurung. Pergaulannya hanya itu ulina kurang jauh, besar-besar di akuarium. Nah gitu, ulina kurang jauh di situ-situ aja. Dia merasa, oh Islam saya yang paling sempurna. Sih di dunia wae atuh di masjid wae marbot deh. Cuma main keluar, lihat cakrawala yang lain, lihat pergaulan yang lain. Di situ kita akan banyak menemukan dimensi-dimensi kehidupan yang lain, yang baru, yang fresh. Jadi main itu penting. Bahkan kata Rasulullah gini, nisful ilmi fi safar. Setengahnya ilmu itu dalam perjalanan. Artinya dalam kita silaturahim, kita main, berdiskusi, berdialog dengan lain bangsa. Maka Islam itu ketika kita gini loh, salah pahaman kita begini, ketika kita main dengan orang Kristen, misalnya kita punya teman atau kita punya anak atau siapa, ngobrolnya orang Kristen sih, benar gak? Tapi sebagai seorang muslim yang baik, dia ketika main dengan siapapun dia mampu membawa warna keislaman kepada orang lain. Nah orang yang udik, ketika contoh gitu, kita mempunyai satu paham, baik dari keluarga atau apapun, terus kita nggak boleh main sama orang tua kita. Karena apa? Takut orang lain menular
kepada kita. Tapi kalau kita Islamnya bagus, pendidikannya bagus, pergaulannya bagus, kita temenan sama siapapun kayaknya nggak bakal takut. Hatta orang udah ateis, mau kabawa ateis itu kabawa ke orang. Nah orang udik nggak mau begitu. Kalau temenan harus selektif, Islamnya harus bagus. Sehingga zaman sekarang tuh unik. Orang yang jenggotan temennya sama siapa? Jenggotan deh. Mau jenggotan mau malu. Orang yang cadar, perempuan yang cadar, mainnya sama yang cadar, disitulah timbul firqah, merasa terpecah, terbelah dibanding orang lain. Saya lebih sempurna Islamnya, saya lebih mulia manhajnya, karena merasa beda sendiri. Islam yang baik adalah dia mampu bergaul dengan siapapun. Contoh Abah Lutfi lah, Hercules, preman parah kan, Tanah Abang, preman kan, itu preman. Kalau Abah Lutfi datang Islam. Sekarang sama Abah Lutfi digandeng kemana-mana. Pengikutan lo gak Hercules? Banyak jutaan loh. Dia punya anak buah. Kalau ketuanya udah dapet, anak buahnya pun otomatis ngikut. Itu metodologi Abah Lutfi. Beliau temenan sama orang Konghucu, temenan sama orang Hindu, temenan sama orang Nasrani, Yahudi, segala temenin. Dari situlah itu dakwah beliau. Kalau kita udik, ayam bisa orang teman kita Kristen, orang Kristen ayam. Padahal gak begitu. Ente asup Kristen, gini nyusahin orang Kristen, bang. Kan kalau kita misalnya begini, kita masuk Kristen, itu harus disubsidi. Sedangkan kita tidak punya daya apapun, tidak punya potensi. Asup Kristen nyusahin orang Kristen, diketahui orang Kristen. Bus buku di Islam kayak gitu. Itulah udik itu berakibat fatal. Dia merasa beda sendiri, merasa mulia sendiri. Makanya main itu sangat penting. Main itu barokah. Maksudnya kita ketika ngaji nggak boleh main, nggak boleh. Salah. Main itu harus, refreshing, liburan itu harus. Jadi jangan sampai orang yang ngaji, orang yang bahasanya hijrah ya, itu strike. Kudu ibadah terus, kudu ngaji terus. Bahaya kayak gitu. Sedangkan kan kita manusia, ada sisi insania yang harus kita cover. Liburan itu adalah kebutuhan kita, main adalah kebutuhan kita. Makanya saya usulin nanti 2 minggu lagi atau seminggu lagi, hari Sabtu lah ya kalau bisa, kalau hari Minggu atau apa, kita ke puncak nginep. Terus kita ngaji di sana, terus paginya kita berenang. Itu dalam rangka untuk memberi makan ke sisi kemanusiaan kita. Jangan sampai strike. Saya tuh wah ngaji icing aja di bawah mana-mana. Bahaya. Nanti mengklaim wali ya. Wah wali apa itu. Bahaya. Udik itu penyakit sosial. Bahaya udik. Karena bahkan orang-orang teroris itu adalah mereka yang antisosial. Yang orang-orang bukti ngelawak, sosialnya bagus, menjadi teroris. Orang pelawak gitu ya, seorang pelawak, orang lucu, humoris, jadi teroris. Teroris mukanya tegang-tegang nggak? Serem kan? Ya, antisosial udik. Dimulai dari udik itu, dia merasa lebih mulia dibanding orang lain, sehingga dia tidak mau temenan sama yang lainnya. Dia hanya mau berteman dengan kelompok itu bahaya. Yang keempat, penyebab doikul ufuk adalah ada mulfahmi lidauril mu'minun wastul ummah. Ada mulfahmi artinya adalah tidak mengerti peran dia di tengah umat. Bahwa setiap manusia, setiap diri kita, individu kita ada peran atau kontribusi di tengah masyarakat.
selain peran kita di keluarga atau selain peran kita untuk diri kita sendiri, tapi kita punya peran penting di masyarakat, yaitu peran sosial. Orang yang tidak punya peran sosial, ketika dia tua, dia akan mati kesepian. Contoh kita lihat TNI, ABRI, atau PNS lah ya. Ketika dia semasa mengabdikan diri hanya untuk TNI saja, hanya untuk PNS saja, tapi dia tidak punya peran di masyarakat, ketika dia tua, dia mati kesepian. Anak nangis di mana, pamajikan nangis torek teh kan, carukan hese. Oke, ketika dia menjabat ABRI banyak pengikut, tapi ketika udah pensiun, siapa yang mau ngikutin dia? Macan ompong. Macan ompong. Dan dia tidak punya peran di masyarakat dulunya, waktu pas mudanya, mati kesepian. Dan dia tidak punya gairah hidup lagi biasanya. Coba main sekali-sekali ke inilah pas pampres, itu lamu enggak isuk banyak aja mau ya. Yang mau tidak bisa gitu, bisa ditentuin. Dia punya peran. Tapi kalau orang punya peran di tengah-tengah masyarakat, contoh kiai, semakin tua semakin harum kan? Harum kayak gaharu gitu. Jadi semakin tua semakin keramat. Contoh misalnya Mama Tanah Baru, semakin tua semakin keramat, harum, sampai wafat pun tetap. Karena ketika beliau muda sampai wafatnya itu mempunyai peran di masyarakat, ngajar, ceramah, tabligh. Itu peran-perannya gitu harus kita ambil. Minimal kita ikut peran orang yang berperan. Contoh, Reja punya peran di masyarakat, jadi ulama, jadi kiai. Isep nggak punya apa-apa, cuman punya duit. Nggak punya duit lah, Isep punya tenaga. Ikut berperan sama Reja, ke bawah harum nggak? Ke bawah harum. Begitu Reja wafat, pengganti rasa, oh si Isep. Dia tahu tuh ilmu semua tentang si Reja tuh. Dicari nggak Isep? Penggantinya aja dicari. Apalagi kita sebagai pionir. Mama Tanah Baru apa? Pengganti dicari kan? Dicari. Jangankan pengganti utamanya lah kayak apa Mama Anom. Santri-santri dicari. Yang pernah hidmah lama dengan Mama Tanah. Jadi kalau kita punya peran di masyarakat, jangankan kita, tempat yang kita singgahi itu bakal jadi sejarah. Soekarno orang revolusioner kan, yang penggagas Indonesia lah, ibaratnya begitu. Tempat yang beliau singgahi, baju yang beliau pakai, mahal gak? Mahal kan kalau dijual jaketnya tuh, pecinya lah bisa tuh, itu mahal. Karena beliau punya peran di tengah masyarakat. Kalau kita tidak punya peran di masyarakat, pas hirup mau ditanyakan, mau kalau kita, kan kita nggak pengen kayak gitu. Apa bedanya kita sama kambing, sama kerbau? Kalau cuma begitu-begitu doang gitu, kita harus punya peran di masyarakat. Minimal ajan di masjid. Misalnya ajan kita 10 tahun 20 tahun kita wafat, ditanyakin kok ajannya beda sih, kemana? Bismillahirrahmanirrahim, bisa nggak subuh anak nggak ada yang ajan, terus pandai nginahin deh. Tapi kayak deh ada di masjid rumah deket Kang Adnan namanya Padai. Itu kalau aja nggak enak, mahramnya banyak yang salah, hancur lah. Tapi begitu apa kangen. Dia punya peran di masyarakat. Nah, apalagi kalau kita benar memakai ilmunya, itu pasti bakal dicari. Wali-wali itu kenapa sih haulnya rame? Kita bisa ke Empang, pernah ketemu nggak sama Habib Abdullah? Nggak ngejamanin kan jauh ya. Tapi kenapa sampai sekarang haulnya rame? Karena beliau semasa hidupnya punya peran dakwah. Raden Saleh, Bondongan. Sekarang kemarin tuh haulnya dihidupkan lagi sama Abah Lutfi. Banyak orang-orang datang antri segala macam.
Kenapa bisa seperti itu? Karena beliau punya peran semasa hidupnya. Kalau orang nggak punya peran ya udah begitu aja, dilupakan oleh sejarah. Yang kelima, al-wuqufu wal hijabun nafsi. Wukuf artinya berhenti, wal hijabu artinya terhijab, terdinding oleh nafsunya sendiri. Orang menjadi doikul ufuk salah satunya adalah wukuf, berhenti. Dia berhenti mencari, berhenti menggali, berhenti tidak melanjutkan lagi perjalanan dalam proses intelektualitasnya. Nah, ketika dia wukuf, dia berhenti, maka yang akan terjadi adalah kisorul ufuk, pandangannya menjadi lemah. Atau yang kedua adalah hijabun, terhijab oleh dirinya sendiri. Dia tidak, jadi wukuf itu bisa begini, wukuf itu dia bisa berhenti karena emang pengen berhenti. Atau yang kedua, wal hijabun nafs, dia terhijab oleh egonya atau oleh dirinya sendiri. Dia punya mainan baru yang harusnya perjalanan masih panjang, tapi dia punya mainan baru. Ketika mainan itu dia mainkan, asik gak? Asik. Dia lupa perjalanannya, terlena oleh mainan itu. Banyak kiai-kiai, ustadz-ustadz gagal di perjalanan. Kenapa? Karena hijabun nafs. Salah satu hijabun nafsu ini, dia di pesantren ngaji mantik, ngaji jurumiyah, segala macam ilmu Islam yang 14 pan itu. Begitu balik ke masyarakat nggak butuh itu. Yang dibutuhkan masyarakat adalah ngajual imah, jodoh hese, ngajual tanah, ya kan? Akhirnya dia menggeluti bidang itu, bidang hikmah, puasa, wirid, jurumiyah mah geus kamana moal. Geus teu kapake, patul qorib geus teu kapake, fikih, tauhid geus teu kapake. Lebih memperdalami ilmu hikmah. Nah, di hikmah itu dia banyak mendapat keuntungan. Datang tamu, merek rokok teh ya, merek kopi teh ya, Ustaz. Ada amplopan, nyaman nggak? Itu mainan. Nyaman ya di situ. Pokok tujuannya akhirnya ngajar enggak, dakwah enggak, ngapa-ngapain enggak. Fokus sama hikmah. Ulama-ulama dulu nggak begitu, ngajar nggak hikmah, nggak hikmah. Hikmah cuma selentingan, tidak dijadikan gitu, tidak dijadikan apa, profesi. Kalau sekarang profesi niat. Ada pesantrennya untuk menjadikan seorang hikmah, ada. Pada itu hanya mainan, terlena dia di situ. Begitu terlena udah lupa sama perjalanan. Begitupun kita santri ini. Biasa penyakit santri apa sih yang bikin mainan itu maksudnya apa? Tenar dia ceramah, panggil sana kemari, dekat sama habaib, dekat sama ulama-ulama, saru, merasa sama dengan mereka. Bangun nggak? Kita masih santri, karena channeling kita banyak sama habaib sama ulama, kita merasa dengan mereka sama. Wah, ini saru gua, ini habaib, ini ulama. Padahal masih belajar. Itu mainan namanya. Popularitas itu mainan bagi kita. Makanya paling bahaya itu bagi santri, bagi thalabul ilmi itu popularitas. Ketika sudah dikenal kan dihargai, duduk dihargai. Ustaz sini Ustaz, duduk di tukang teh embung we gitu hirup teh, ngaji maulid nggak duduk di mana, nggak mau, karena dia sudah punya tempat. Itu mainan. Begitu sudah popularitas, akhirnya dia nggak mau ngaji lagi, sibuk sama ceramahnya kan. Ngaji udah nggak mau, berguru udah nggak mau. Itu banyak dialami oleh teman-teman saya. Pesantren pintar, ngajinya pintar lah, ngolotok kitabnya segala macam. Begitu balik ke imah, populer kan, santri itu cepat populer kan. Oh, Ustaz itu bagus ceramah, memperdalam deh ilmu ceramah, retorika. Kalau ceramah tuh enak didengar, retorikanya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Assalamualaikum. Jadi gitu tuh. Ustaz retorika begitu. Assalamualaikum 2 kali, kalau nggak 3 kali. Biasa. Benar nggak?
Kalau nggak jawab salam saya masuk neraka, yang jawab salam saya masuk surga. Padahal ceramah itu adalah mainan, terlena dia karena sudah mendapat panggung. Ngaji sama guru-guru yang udah pernah dia kaji, tinggalin. Jurumiyahnya disimpan, alfiahnya disimpan. Dan ceramahnya, kalau orang penceramah, ustaz penceramah itu di sini begitu, di sana begitu, di sana begitu. X100 tempat ceramah itu juga. Tidak punya sudut pandang lain, doi ufuk lah begitu. Karena dia tidak mau mengisi, dia maunya diisi enggak. Itulah salah satu penyakit doi ufuk adalah kita punya mainan. Misalnya ngaji nih, kita ngaji rajin, Reja ngaji nggak rajin. Nanti ada mainan ya, ada mainannya apa? Misalnya begini, Reja ngaji udah pintar, misalnya sering ngaji pintar, datang murid ke Reja nanya, oh luar biasa Reja, bagus sih ilmunya. Datang Reja 1, 2, 3, punya murid nggak mau ngaji lagi sama saya, misalnya itu mainan. Kadang kita terlena di situ, misalkan oh ini sesuai dengan petunjuk Ustaz Muhammad mungkin, padahal sih jauh kene Pak. Nah kalau kita nggak punya guru, nggak punya pembimbing, kita banyak mainan-mainan. Misalnya Raja nikah, ya istri punya anak, lebih milih anak istri. Oh ini prioritas saya, anak istri saya. Padahal masih bisa ditinggalkan. Misalnya contoh begini, saya tuh sering nasihatin teman-teman saya begini. Kita mau ngaji, istri kita sakit. Ini yang sering banyak dijadikan alasan. Maaf Ustaz, istri anak sakit. Anda saya pengen ngebalikin, ente lah mau ngaji dogo di imah, apakah istri ente akan sembuh? Sembuh nggak? Enggak kan? Kecuali begini keadaan istri kita tuh benar-benar terdesak, butuh kita, nggak ada siapa-siapa lagi. Boleh kita tinggalin ngaji. Istri kita kan emang makhluk gitu, tipikalnya minta waktu, dan kita turutin. Oh ini lebih utama nih dibanding ngaji, menjaga anak istri saya. Itu mainan. Kerjaan, selagi kita masih bisa ninggalin kerjaan, nggak urgent, misalnya kita pulang ya pulang aja gitu, nggak ada, itu kerjaan pun bisa jadi mainan yang membuat perjalanan kita terhenti. Karena kan gini, ketika kita aktif kesadaran kita bahwa kita ini hamba Allah dan harus mengabdi kepada Allah, itu kan di situ ada proses perjalanan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada proses perjalanan. Nah cara untuk memproses itu lewat ilmu kan, terus begitu. Nah di perjalanan yang paling bahaya itu mainan itu tadi. Kalau musibah jago lah kita semua, nggak punya duit ngaji jangan ngaji, udah teruji gitu. Nggak punya bensin lempang, bisa sakit lempang, udah teruji kita. Oh kata Allah berhasil ya, lewat kesusahan jago jago ya. Ku aing bere cocokan berhasil malah ya, bere mainan anak istri pekerja tergiur bohong. Oh ini tujuan saya ya Allah sebenarnya tuh. Benar, sama tasawuf tuh dapat mainan-mainan gitu. Nah tasawuf itu berbicara terhadap banyaknya mainan-mainan di dunia ini, sehingga Allah menyifati dunia itu laibun walahun, hanya senda gurau dan main-main. Karena pada dasarnya kita sering dikasih mainan sama Allah, cuman kita enggak. Nah mainan itu tujuannya apa sih? Agar kita pecah fokus, lupa apa enggak sama Allah. Ingat sholat mah sholat, cuma pecah fokus. Yang tadinya kita tawajuh kita bagus kepada Allah 100%, adanya mainan jadi 50-50. Ya Allah, fokus saya ke engkau 50 ya, kemainan saya 50. Nah ini yang paling berbahaya ketika kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu. Ketika mainan itu kita jadikan fokus, disitulah doikul ufuk. Biasanya ketika mainan itu kita jadikan fokus, orang yang tidak memainkan mainan kita anggap buruk. Contoh begini, kita ngaji serius, tiba-tiba ada ajakan jarah. Jarah bagus gak? Bagus. Jarah.
ketagihan kita jarah. Soalnya ketika saya jarah, uang saya banyak, hajat saya terkabul. Terus kita jarah terus kemana? Wali Songo, wali-wali kita ubek semua. Dapat kita banyak benefit untung. Akhirnya kita melihat orang yang tidak jarah ngaji terus, salah tuh, harusnya jarah juga dong biar berkah. Itu contoh yang sering. Ada lagi contoh gini, kita dikasih mainan sama Allah berupa ibadah, kita demen ibadah duha. Begitu kita sholat duha, rezeki kita banyak. Ngelihat orang yang nggak sholat duha, miskin hidupnya, sia-sia tara sholat duha gara kos aing kalau rezeki. Karena duha itu mainan. Tipis kan? Tipis. Sholawat bisa jadi mainan. Lihat orang susah, oh bantuin sholawat cai oge. Jadi iktimadnya kepada mainan, bukan lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ilmu tasawuf itu berperan penting dalam memurnikan ubudiyah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak lagi bergantung pada mainan-mainan. Nah itu mainan itu banyak sekali mainan itu. Dulu ketika kita miskin, merana, susah segala macam, dapat rezeki, kita ngomong ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita banyak ibadah, dapat rezeki, ini adalah hasil ibadah saya. Beda nggak? Beda nggak? Tauhidnya beda nggak? Kita mengiktimatin kepada ibadah. Nah ibadah itu bisa jadi mainan kalau kita nggak hati-hati. Di sini pentingnya guru dikasih tahu pelan-pelan. Kadang dengan banyolan, dengan sindiran, kasihan, bukan apa-apa. Banyaklah mainan-mainan. Saya itu udah banyak mainan koleksi saya itu udah banyak. Ya misalnya gini, perjalanan ke Jakarta, Reja baru sampai Depok, saya ngasih tahu nggak? Ya hati-hati, di setelah Depok ada begini. Itu ternyata mainan. Guru tugas cuma ngasih tahu doang. Reja mau ngejalanin mangga nggak juga apa-apa, nggak rugi. Cuman kan kasihan, karena guru itu kalau melihat murid demi nangis, ya Allah, karunya. Contoh misalnya dokter ngasihatin muridnya, mau ngasihatin pasiennya. Dokter ini tahu kalau si pasiennya sampai sekali lagi minum minuman yang bersoda, dia bakal mati. Si dokter ngomong, pasien, kamu jangan minum bersoda lagi ya. Kalau kamu minuman bersoda lagi, ini berbahaya. Sebenarnya itu mati, berbahaya itu. Cuman karena adabnya dia ngomong begitu, minum lah. Begitu minum si dokter sedih ya. Padahal kematian itu tidak memberikan efek apa-apa pada dokter. Cuman karena kasihan, karena dia sudah tahu. Nah begitu seorang guru. Nah di dalam perjalanan kita yang paling parah adalah mainan-mainan. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari mainan-mainan itu. Sampai di sini yang mau ditanya dulu nggak? Yang penting paham ya doi kulupuk itu apa. Yang paling penting dari doi kulupuk, kita jangan sampai pernah merasa final. Ketika kita merasa final, di situ doi kulupuk. Ngaji terus beres, ilmu sudah banyak nih, saya udah nggak usah ngaji lagi. Itu doi kulupuk. Cara menyegah doi kulupuk adalah merasa bodoh terus, merasa nggak bisa terus. Itu penangkal doi kulupuk. Semakin kita merasa bodoh, semakin pandangan kita luas. Anak kecil itu nggak ada yang merasa pintar. Ada nggak anak kecil sombong? Oh saya tahu sih. Ada nggak? Nggak ada. Ilmunya nambah terus ya. Tapi ketika dia semakin bertambah usia, dia merasa pintar, udah bodoh di situ. Jam berapa sih? 22.08. Ada yang mau tanya lagi ya?
tutup dulu aja kan ambil itu. Kalau nggak ada kita tutup doanya. Wak, mangga Pak, tutup doa Pak. Tata lukan Pak. Beres.